warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asika dari Prodi Manajemen Dakwah kelas C dengan nomor induk mahasiswa 2003-05096. Saya akan mempresentasikan sejarah ilmu dakwah secara universal. Ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ah, yad'u, da'waton, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Sedangkan orang yang melakukan seruan, panggilan, atau ajakan disebut da'i. Artinya orang yang menyeru, memanggil, atau mengajak. Tetapi karena perintah memanggil, mengajak, atau menyeru adalah suatu proses penyampaian atau tabligh atas pesan-pesan tertentu, maka pelakunya dikenal juga dengan istilah mubalik. Artinya penyampaian, pemanggil, atau penyeru. Dengan demikian, secara etimologi, pengertian dakwah dan tabligh itu merupakan suatu proses penyampaian tabligh pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan, panggilan, atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan, panggilan, atau seruan tertentu. Sedangkan secara terminologis, pengertian dakwah adalah ajakan kepada kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Sementara pengertian dakwah secara terminologis telah dirumuskan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Pengertian dakwah tersebut telah diungkapkan oleh para ahli seperti Ibnu Taimiyah. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, dakwah merupakan suatu proses usaha untuk mengajak agar orang beriman kepada Allah, percaya yang telah diberikan oleh Rasul, dan taat terhadap apa yang telah diperintahkan, yang meliputi 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, melaksanakan haji bila mampu, iman kepada malaikat dan kitab-kitabnya, hari kebangkitan, qada dan qadar. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang yang beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidahnya, syariat, dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan musdar atau kata benda dan dari kata kerja da'a, yad'u, yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Selain itu, dakwah juga berarti agar hamba menyembah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Dari pengertian ini, Ibnu Taimiyah condong pada pemahaman dakwah sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan ditunjukkan kepada masyarakat yang sudah mengenal Islam dan ajaran-ajarannya, sekaligus mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuk mencapai derajat ihsan. Kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan kata Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah Islam atau ilmu ad-dakwah al-islamiyah. Secara terminologis, dakwah Islam telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Contohnya, Asmuni Sukir membagi arti dakwah menjadi 2 bagian, yakni pengertian dakwah yang bersifat pembinaan dan pengertian dakwah yang bersifat pembinaan. Dakwah yang bersifat pembinaan yaitu usaha untuk mempertahankan, melestarikan, dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah dengan menjalankan syariatnya. Sedangkan dakwah yang bersifat pengembangan adalah usaha mengajak umat manusia yang belum beriman kepada Allah agar menaati syariah atau memeluk agama Islam. Selanjutnya, menurut Syahid Qutb, memberikan batasan dengan mengajak atau menyeru kepada orang lain masuk ke dalam sabil Allah, bukan untuk mengikuti dai atau sekelompok orang. Sedangkan Ismail Al-Faruqi mengungkapkan bahwa hakikat dakwah adalah kebebasan universal dan rasional. Dan kebebasan inilah menunjukkan bahwa dakwah itu bersifat universal atau berlaku untuk semua umat dan sepanjang masa. Pada intinya, pemahaman lebih luas dari pengertian dakwah yang telah didefinisikan oleh para ahli tersebut adalah: pertama, ajakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala; yang kedua, dilaksanakan secara berorganisasi; ketiga, kegiatan untuk mempengaruhi manusia agar masuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas dakwah merupakan usaha atau kegiatan mengajak manusia untuk menjalankan ajaran-ajaran atau syariat Islam yang dilakukan secara terus-menerus dan bersinambungan dengan tujuan supaya manusia dapat hidup dengan bahagia dunia akhirat. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.